Haleluya. Oke. Boleh bangkit berdiri, kita akan bersuka cita memuji Tuhan kita. Membesarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Betapa
pujilah Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Muji Tuhan mau? Amin. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan hanya ku puji. Kita akan menyambut firman Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami telah kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Nama-Mu dibesarkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa dan indah menguatkan hidup kami. Kami percaya Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami hebat. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau berikan hidup yang baru bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah menyucikan kami Bapa dengan darah.
Tuhan kami mengucap syukur, kami rendahkan hati, kami minta firman Tuhan dibukakan kepada setiap kami. Open up your word, Lord Jesus, because we need your word, Lord Jesus. Speak your word, Lord Jesus. Your word is alive to us and to each one of us. Thank you, Lord Jesus, for today. We humble ourselves to receive and ready to receive in the name of Lord Jesus Christ. All who believe says amen. Oke Bapak Ibu semuanya, ini anak mudanya banyak banget. Jadi ya luar biasa kalau kita bisa masuk ke dalam bulan Oktober besok. Yang luar biasa salah satunya daylight saving. Jadi saya coba jelaskan berkali-kali kepada orang Indonesia apa itu daylight saving, kan gitu. Daylight saving itu bukan dikurangi, itu ditambahi Bapak Ibu semuanya. Jadi jamnya itu ditambahi supaya terangnya berkurang Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Jadi orang kebalik, daylight saving dikira di saving itu jamnya. Nah ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, kita besok masuk daylight saving, tapi juga Tuhan berikan kepada setiap daripada kita satu peremaan yang baru untuk kita masuk ke dalam bulan yang baru sebagai gereja Tuhan. Nah kita akan lihat dulu Bapak Ibu semuanya, ini banyak banget Ibrani 10 ini, tapi saya akan bagikan Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 10, biar cepat aja. Saya akan berikan poin-poin utama nanti dijabarkan Bapak Ibu semuanya, karena kita percaya firman Tuhan akan equipping, akan edifying, akan enlightening, kan gitu, illuminating each one of us gitu, selama kita betul-betul mau percaya. The key is believing, kan gitu. Ketika kita percaya sungguh maka Tuhan bukakan sendiri. Dan di dalam firman-Nya ada ruahnya Allah. Oke, saya akan bacakan Bapak Ibu semuanya di dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 10 aja, enggak usah sampai 18. Apalagi enggak usah sampai terakhir Bapak Ibu semuanya 39, kebanyakan. Jadi dikatakan demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan korban yang sama dan tiap-tiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan ada dosanya, akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Saya cuma mau ngambil 2 ayat terakhir yang menjadi garis bawah. Jadi yang kita akan underline Bapak Ibu semuanya di ayat 9 dan 10. 2 ayat terakhir ini yang menjadi satu visi yang Tuhan berikan kepada kita gerejanya Bapak Ibu semuanya untuk masuki bulan Oktober ini. Jadi supaya menjadi satu kepastian buat setiap daripada kita bahwa apapun yang yang tradisi dilakukan. Kalau kita bicara ayat 1, ayat 2 ini kan bicara tentang tradisi ya Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, tradisinya orang Yahudi, tradisinya beragama Bapak Ibu semuanya.
Kan gitu. Ternyata tradisi yang dilakukan mengorbankan binatang untuk menghapus dosa bahkan membawa keselamatan itu, Bapak Ibu semuanya, hanya satu bayangan dari apa yang akan datang, yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Tapi pada kenyataannya yaitu sudah datang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tapi banyak orang yang gak percaya, bahkan orang-orang Yahudi sendiri tidak percaya, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya jelas sekali bahwa kedatangan Tuhan Yesus menggenapkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kan gitu, itu udah pasti absolut, gak bisa digeser-geser lagi Bapak Ibu semuanya. Nah ini luar biasa kepada setiap daripada kita untuk diberikan satu rahasia. Tuhan bukakan sehingga setiap daripada kita yang hari ini ada, saya percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita datang ke gereja bukan hanya karena keturunan, kita datang ke gereja bukan hanya karena aturan, kita datang ke gereja bukan hanya karena KTP, kita Kristen. Tapi kita datang ke gereja, kita percaya betul bahwa apa yang Tuhan rancangkan, yang sudah kita lihat di dalam bayangan, sudah menjadi kenyataan. Yaitu Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita, bahkan menghapus dosa-dosa. Nah ini banyak sekali di sini menjadi satu pertentangan. Kemarin saya raise lagi waktu kita belajar di pemuritan tentang, kalau kita udah dihapuskan completed at all, berarti kita udah gak perlu lagi minta ampun dong dengan dosa. Kita gak perlu minta maaf lagi dong dengan dosa, karena semua kan udah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini jangan sampai menjadi satu perdebatan, ini jangan sampai menjadi satu kekeliruan Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya bilang gitu? Karena jelas juga tadi dari firman Tuhan yang kita bacakan, kalau Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, tidak perlu lagi memang korban-korban lain, karena semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Tapi ingat satu, kita ini masih ada di tubuh ini. Ini yang perlu kita ingatkan Bapak Ibu semuanya. Terus ingat lagi, baca lagi di ayat 26. 26 itu di bawah, makanya saya bilang saya nggak akan baca semua, dikatakan gini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Artinya apa? There is a chances, Bapak Ibu semuanya, kesempatan karena kita ada di dalam daging ini untuk kita masih berbuat dosa, Bapak Ibu semuanya. Makanya sering banget orang ngomong bahwa nggak perlu lagi dong kita berbuat dosa. Mungkin kita akan berbuat dosa gitu loh. Tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya kita minta maaf, mohon ampun dong sama Tuhan. Kan gitu, kita bertobat dong dari dosa-dosa dan kesalahan yang apa kita buat. Karena jelas kita semua sudah disempurnakan, dihapuskan, tapi kita masih ada di dalam daging. Kemungkinan jatuh ke dalam dosa itu masih ada Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan sudah menyelesaikan semua yang harus digenapi menurut aturan-aturan. Kan gitu, menurut hukum-hukum dia sudah selesaikan. Nah makanya ini yang saya bilang, saya garis bawahi hanya di ayat 9 dan 10. Artinya gini, kalau kita betul-betul percaya Tuhan Yesus sudah menggenapi, saya percaya betul juga orang akan berjalan di dalam kebenarannya. Kan gitu. Orang akan berjalan dalam kebenarannya. Tadi Rafael memberikan satu kesaksian, sangat bagus. Gitu kesaksiannya. Bahwa ternyata orang melayani ini enggak gampang. Kan gitu. So exhausted, kan gitu, ditekan keuangan, ditekan di dalam pelayanan, ditekan dengan tenaga, energi, pikiran. Siapa yang harus jemput, siapa yang harus nganter, siapa yang harus bantu akomodasi, siapa yang harus, mereka orang puji Tuhan kalau orang Australia pelayanan dia gak minta dibayarin Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, saya bisa bayangin tapi untuk ngatur yang gak minta dibayarin secara ekonomi, secara keuangan aja kita udah exhausted. Cari uang lagi, ditambah lagi kebutuhan pelayanan ternyata kurang, harus nombok dari uang sendiri.
Saya bisa bayangkan Bapak Ibu semuanya bagaimana orang exhaustednya. Dunia coba untuk membuat. Bahkan seolah-olah kalau kita lihat dari dalam gereja sendiri yang menjadi musuh kita. Dari dalam gereja sendiri yang makin mempersulit kita Bapak Ibu semuanya. Nah ini yang hilang, orang banyak hilang fokus di dalam satu pelayanan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, saya bilang puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Kita sedang dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Kalau Rafael tadi bisa ngomong, ngapain gue harus pelayanan? Tuhan Yesus ngomong, ngapain gue harus mati di atas kayu salib? Dia gak perlu mati di atas kayu salib, gak ada untungnya buat Tuhan Yesus. Gak ada untungnya sama sekali, tapi roh yang sama ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Nah ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Makanya saya bilang saya cuma mau garis bawahi di ayat 9 dan 10 Bapak Ibu semuanya. Ini panjang banget kalau nggak digaris bawahi di 2 ayat saja. Nah ini satu hal yang luar biasa yang saya lihat. Kenapa kita begitu banyak daripada setiap kita yang hilang fokus. Saya mau bahas satu persatu tadi sedikit dari apa yang dikatakan matching up dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kan gitu. Pak Daniel bicara tentang pemurnian mereka yang mau datang taat kepada terang itu. Kan dikatakan tadi kan gitu. Karena dunia ini dalam kegelapan. Kadang kita orang gereja sendiri masih dalam kegelapan kan gitu. Banyak keputusan yang kita nggak melihat terangnya Tuhan. Makanya banyak gereja, bahkan orang gereja di dalam gereja, pelayan gereja yang terhilang. Dia ada di dalam gereja, tapi pada kenyataannya mereka hilang. Mereka lost. Karena tekanan keuangan, tekanan kehidupan, mereka nggak ngerti lagi gitu loh. Makanya ini yang Tuhan mau kembalikan kepada setiap kita. Kita nih fokus nih, apa yang menjadi fokus. Kenapa sih kok kita bergereja? Kenapa? Kita bergereja mau datang ke Tuhan mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan tenaga kita, enggak perlu lagi. Karena Tuhan Yesus sudah lengkapin semuanya. Kita datang ke gereja untuk cari keselamatan supaya kita enggak masuk neraka. Enggak perlu lagi Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, enggak perlu datang ke gereja juga. Saya mau katakan, kenapa? Tuhan Yesus sudah genapkan. Tapi kalau Tuhan Yesus datang ke dunia itu, betul-betul untuk mentaati, melakukan kehendak Bapa untuk visi, misi, dan rencana keselamatan besar bagi setiap kita. Dia aja yang Tuhan, dia belajar taat Bapak Ibu semuanya. Nah ini yang buat setiap daripada kita, kita mau katakan tadi, kita betul gak kita mau taat akan rencana kan gitu. Kalau Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah terangkan, firman Tuhan sudah terangkan kepada setiap daripada kita, seperti Pak Daniel katakan, kita mau gak datang kepada terang? Kita mau nggak nih kan gitu datang kepada terang, walaupun terang itu susah tadi Rafael bilang susah. Jadi kita coba untuk ditutupi dengan kesusahan daging, kesusahan dunia, secara duniawi, cara pikir dunia nih yang membuat kita nih seolah-olah nih nggak begitu ini karena pengertian saya ngikut Tuhan tuh nggak seperti itu susahnya. Pengertian saya, ngikut Tuhan tuh yang enak-enak, diberkati, disembuhkan. Bahasanya kan gitu semuanya Bapak Ibu semuanya kan gitu. Diberkati, disembuhkan, puji Tuhan, dapat pekerjaan, puji Tuhan, dapat mobil baru, puji Tuhan, dapat rumah, puji Tuhan, dapat visa, granted, puji Tuhan, dapat ini kan gitu. Tapi kita nggak pernah diajar yang namanya masuk di dalam penderitaan Kristus. Kalau kita bilang dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Ini satu hal yang nggak enak dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan ingatkan di sini bagaimana Kristus itu betul-betul diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak. Sehingga mungkin kalau kehendaknya, saya ingat banget waktu Tuhan Yesus katakan gini, ketika cawan itu, Tuhan kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Wah keren banget Bapak Ibu semuanya. Kita nih boleh punya will, tapi jangan paksakan will kita kepada Tuhan. Jangan paksakan will kita kepada gereja Tuhan. Jangan paksakan our own understanding dan will kita kepada Tuhan. Kita belajar, Tuhan nih kalau boleh ini berlalu,
tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ini proses. Bagaimana kita untuk menjadi sama seperti Dia sehingga kita bisa menggenapi kehendak-Nya. Ini satu proses Bapak Ibu semuanya untuk kita masuk sehingga kita bisa menggenapi daripada kehendak-Nya. Nah, oke. Jadi Ibu Nike juga ngomong, nih ada satu rencana yang turun-temurun, sedikit saya bahas sedikit kan gitu. Turun-temurun kan gitu buat setiap daripada kita tadi dari Mazmur 33 ayat 1. Tapi pada kenyataannya ketika kita terhilang, karena dunia coba untuk membuat kita hilang, tidak menjadi sama. Makanya saya bilang tadi, udah degradasi, beda. Kan gitu kekristenan itu sudah semakin beda. Pengertian kita Tuhan itu hanya sumber berkat, Dia baik, Dia penuh kasih, betul. Bapak Ibu semua, tapi Dia membentuk setiap daripada kita karena Dia tahu dunia sehingga kita diberikan satu kekuatan. Tapi pada kenyataan Bapak Ibu semua, ketika kita salah fokus, ketika kita gagal fokus atas rencana Tuhan dan kehendak-Nya, turun-temurunannya hilang. Berapa banyak pendeta yang turunannya hilang. Nah ini jelas kita dikembalikan lagi kepada Dia yang memberikan kehendak-Nya Dia. Yang ketika kita berjalan masuk di dalam kehendak-Nya, kita percaya akan janji-Nya. Tuhan jelas berjanji, tidak mungkin ada satu pun yang terhilang. Tuhan berjanji, orang-orang yang melayani Dia, Yesaya 61, anak-anaknya akan diberkati. Tapi kenapa kenyataannya banyak orang hilang? Udah hilang, excuse lagi. Mau dipakai Tuhan, oh Tuhan bisa pakai yang hilang, betul. Kan gitu, tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kehilangan. Tuhan rancangkan adalah keselamatan. Ini satu hal yang luar biasa, tadi Pak Biara juga bicara tentang pokok anggur. Kalau kita tetap fokus, kita tetap cling, kita tetap melekat padanya, saya pikir kita nggak akan kehilangan arah. Tapi ketika gereja Tuhan, ketika pelayan-pelayan Tuhan mulai bingung dengan dunia dan dibingungkan oleh dunia, makanya kita nggak lagi berpegang pada pokok anggur sehingga kita nggak bisa berbuah lagi, Bapak Ibu semuanya. Pak Hendri juga mengatakan yang sama, panggilan surgawi ada dalam kehidupan setiap daripada kita, kan gitu. Benar nggak kita nih panggilan surgawi atau panggilan dunia, Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Ini penting banget buat setiap daripada kita juga, kan gitu. Kalau Pak Martin tadi bilang peperangan rohani, kan gitu. Setiap hari kita betul-betul memang persiapkan diri kita karena kita tahu dalam kenyamanan kita bahkan kematian itu ada di depan kita Bapak Ibu semuanya. Nah makanya ini yang namanya peperangan rohani yang kita memang persiapkan dalam kehidupan ini kan gitu. Sehingga ketika Roh Kudus terus pimpin kita, kita percaya kita diberikan kekuatan. Joshua ngomong, bangun rumahnya Tuhan, kan gitu. Bicara kalau Tuhan tidak dilibatkan, dan saya tahu kenapa Tuhan terlibat, karena ini kehendaknya Tuhan. Ini bukan hitungan manusia, kan gitu. Manusia boleh ngitung-ngitung, 1 tambah 1 tetap 2, nggak pernah jadi 3, nggak pernah jadi 10. Tapi hitungan Tuhan, 1 tambah 1 bisa aja 10, suka-suka Dia. Jangan atur Tuhan, kan gitu. Makanya saya percaya betul, kalau bukan Tuhan yang bangun dasarnya, kalau Tuhan Yesus bukan menjadi dasar gerejanya, Bapak Ibu semuanya, hari ini gereja itu banyak yang hilang. Hari-hari ini banyak banget gereja yang tutup. Saya tidak bicara gereja secara institusi, tapi keluarga-keluarga orang percaya yang adalah elemen terkecil daripada satu gereja. Begitu banyak yang terhilang, Bapak Ibu semuanya. Ini gereja, kan gitu. Bu Ruth bicara tentang dapat dipercayai, kan gitu. Betul nggak sih kita ini orang percaya yang dapat dipercayai, kan gitu. Dalam kehidupan kita, karena kita dipercayakan kesehatan, dipercayakan kekayaan, dipercayakan waktu, dipercayakan hidup. Untuk apa hidup kita? Apakah itu kasih karunia yang kita sia-siakan di dalam pelayanan? Karena ingat, balik lagi ke fokusnya tadi firman Tuhan yang Tuhan berikan. Ini ada kehendak Tuhan.
Kenapa Bapak Ibu diselamatkan? Ada kehendak Tuhan. Kenapa kita dibukakan untuk percaya Tuhan Yesus? Ada kehendak Tuhan. There is a will of God. Kan gitu, ada kehendaknya Tuhan, kan gitu. Ada rencananya Tuhan yang luar biasa, sehingga setiap daripada kita di ayat 10 dalam bahasa aslinya, ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, maka ada satu rencana Tuhan menguduskan kita untuk rencananya, untuk dipakai oleh Dia. Tadi Rafael udah saya sebutkan juga tadi, ini yang saya bilang, ini proses semuanya dalam kehidupan setiap kita. Tapi kemana kita arah berjalan dan kemana arah kita menuju Bapak Ibu semuanya. Karena kalau enggak juga akhirnya cuman kehidupan ini jalan di tempat. Permasalahan demi permasalahan, problema demi problema. Tapi kemana kita tahu kita berjalan sebagai satu gereja, maka kita percaya kemana kita betul-betul sampai di mana kita berjalan di dalam Dia. Sampai di mana rencana Tuhan. Kita bukan hanya melihat Tuhan dari jauh hari ini, tapi kita berjalan ke arah Dia. Semakin hari semakin dekat. Saya akan teruskan sedikit, jadi saya akan bacakan di ayat 9, tadi dikatakan gini. Di ayat 9-10 ini menjadi penekanan buat setiap dari kita. Jadi kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan karena sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tidak perlu lagi ada persembahan dari darah binatang, tapi sudah digenapkan dengan persembahan oleh darahnya sendiri untuk menegakkan yang kedua. Nah, apa yang kedua? Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Tuhan Yesus. Jadi yang kedua ini setiap daripada kita ini dapatkan, jadi bukti daripada keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan, yaitu kita betul-betul dapatkan satu perjanjian yang baru, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Karena yang kedua ini, di mana setiap kita dikuduskan oleh kematian Tuhan Yesus, oleh darahnya, bukan darah binatang, sekali untuk selama-lamanya, untuk satu tujuan. Makanya ayat 26 tadi saya baca, karena orang gak berjalan di dalam tujuan. Ada kehendak Tuhan, ketika kita berjalan di dalam kehendaknya, maka kita berjalan di dalam tujuannya. Terjadi yang namanya ayat 26, 27 tadi Bapak Ibu semuanya. Ayat 26 tadi saya bacakan sekali lagi biar kita diingat-ingat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Nah, ini yang saya mau katakan, karena ketika kita diselamatkan oleh kematiannya, kita tidak perlu lagi korbankan binatang dan darah binatang, tapi darah Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Makanya apa yang menjadi tujuan Tuhan itu berlaku. Kehendak Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi enggak kita enjoy Bapak Ibu semuanya untuk diri kita sendiri. Pusat dari kehidupan kita bukan lagi diri sendiri. Not self-center, but Christ-center. Yang menjadi fokusnya itu udah Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika kita melakukan kehendaknya, kita punya will, punya desire, tapi Tuhan punya will lah yang menjadi tujuan hidup daripada setiap daripada kita. Makanya di sini di ayat 10 tadi, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuhnya. Saya bacakan Bapak Ibu semuanya dalam bahasa Amplified Bible dikatakan bahwa on the verse 10, and in accordance with this will, kehendak Tuhan, will of God, kita who believe in the message of salvation have been sanctified, udah dikuduskan, that is set apart as a holy for God and His purpose. Jadi set apart
as holy for God, jadi kita dikuduskan dengan standarnya Tuhan untuk tujuan Tuhan. Tanpa dikuduskan sesuai dengan standarnya Tuhan, kita nggak mungkin masuk ke dalam satu tujuan Tuhan. Hanya dengan darah Tuhan Yesus kita masuk dalam standarnya Tuhan. Kan gitu. Through the offering, yaitu the body of Christ, the Messiah, the anointed once for all. Makanya akhirnya kalau orang ngomong gini, gak perlu lagi minta maaf. Iya, kalau kita jalan di dalam kehendaknya, udah gak ada lagi pikiran dosa. Dihapuskan totally. Udah lupa yang namanya dosa. Gak ada kamus yang namanya dosa, Bapak Ibu semuanya. Tapi banyak orang makanya masih dosa, Bapak Ibu semuanya, karena apa? Karena dia nggak fokus ke dalam rencana Tuhan, nggak fokus dalam kehendaknya Tuhan. Aduh, kalau udah fokus, sudah saya bilang, we are being occupied, dalam bahasa Inggrisnya. We are being occupied fully. We don't have any space to do other will. And we are not wasting away the grace of God. 2 Korintus 6, jangan sia-siakan kasih karunia. Karena apa? Udah gak ada waktu lagi. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, udah selalu saya katakan, pekerjaan, rumah tangga semuanya ada purpose-nya Tuhan. Dan dipakai untuk purpose-nya Tuhan. Sehingga udah gak ada lagi yang namanya sia-siakan kasih karunia. Makanya ini penting sekali Bapak Ibu semuanya, kalau betul-betul kita mengerti korban sekali untuk selama-lamanya, tidak jatuh lagi dalam dosa kalau kita masuk dalam kehendak Tuhan. Tanpa kita masuk dalam kehendak Tuhan, makanya ada ayat 26. Once kita masuk dalam ayat 26, udah. Dan ini dunia coba untuk enticing. Makanya tadi Rafael bilang, makin melayani kok capek. Duit habis, tenaga habis, pikiran habis. Kok rugi? Itu dunia yang ngomong. Lu melayani, lu rugi. Nah makanya banyak orang gak mau melayani. Bahkan ada orang melayani cari untung. Nih ya gak punya usaha, dia full timer soalnya kan gitu. Jadi usahanya ada di dalam gereja. Nah, kan ini parah itu dan kalau udah kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Makanya saya mau katakan, ada orang berusaha. Dia takut kan gitu, dia kasih uang, dia mau coba untuk kontrol gereja. Macam-macam dunia untuk buat Bapak Ibu semuanya. Tapi percayalah bahwa sekali Tuhan Yesus sudah menguduskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tidak perlu lagi, betul kita minta ampun kalau kita ada di dalam Dia, di dalam kehendaknya maksudnya. Berjalan di dalam kehendaknya, karena udah gak ada tempat lagi untuk mikir dosa Bapak Ibu semuanya. Tapi once kita masih punya space, dosa gak akan tinggal diam. Udah saya bilang, ada di dalam gereja pun, pelayan Tuhan pun, siapapun ketika engkau gak melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan siapa sih? Mungkin kita bingung ya, kehendak Tuhan apa ya? Kalau saya bilang cuma gampang aja, itu one purpose. Kebetulan sama, kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya will. Kan will, itu ada di sini nanti kalau Bapak Ibu baca di atas itu ada will Tuhan. Will is covenant, kan gitu. Will itu satu covenant. Covenant itu perjanjian tapi kuat sekali di dalam hukum istilahnya. Kan gitu. Nah perjanjian Tuhan tuh dibilang gini, I will written in your heart. Bahasa kerennya imprint. Ngerti imprint Bapak Ibu semuanya? Ini ada pasir, taruh tangan kita itu imprint. And I will inscribe in your mind. I will imprint in your heart and I will inscribe in your mind. Ini udah Tuhan langsung celak. Pakai besi panas ditulis. Kayak sapi di kuping-kupingnya itu dicap nomornya. Kemarin Valen habis didiseks. Terus saya temukan, loh ini apa biru-biru nih, ditato. Kan gitu, diimprint kan di kupingnya. Rupanya itulah tanda diseks, kan gitu. Oh dia udah disek yang gak bisa kita hapus. Ya sama ketika Tuhan imprint in our heart and inscribe in our mind, itu udah gak terhapus Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Nah ketika itu gak terhapus, ini yang drive kita in our life. Kan gitu, yaitu to do His will.
Kan gitu, untuk melakukan kehendaknya. That is the covenant, this is the will of God, kan gitu. Yaitu covenant apa nih, kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan. Cuman satu, tadi siapa yang bilang? Menjangkau jiwa-jiwa. Matius 28 ayat 19 itu bicara tentang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dia udah mau meninggal, dia kasih satu will yang Tuhan mau. Saya sudah berkali-kali selalu ngomong, gak usah kita capek-capek. Saya bilang itu pergi ke Papua, ke Irian Jaya kayak zaman dulu ini. Dalam hidup kita sendiri, dalam hidup rumah tangga kita, dalam persaudaraan kakak beradik, dalam pelayanan kita udah bisa lakukan kehendak Tuhan. Nah, tapi permasalahannya balik lagi. Ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kehendak setan yang kita lakukan, kehendak daging yang kita lakukan, itu bahasanya. Kan gitu. Makanya be careful and watchful. Whose will that we doing it in our daily life, in our time that we have in this earth. Memang kehendaknya Tuhan atau kehendak yang lain. Ini biarkan ini menjadi satu satu peringatan buat setiap kita. Jangan berpikir bahwa kita melayani di gereja, jadi pemain musik, become a musician, become a minister in the church, and then we think that this is had enough. Done it, my sacrifices to God, nothing at all. The perfect, Tuhan cuma mau perfect sacrifices, which is Jesus Christ. And that spirit is in you. If that spirit is in you, it will lead you and drive you to do His will. So the fact is, your sacrifices really pleasing in His sight, only one thing, that you really do His will. That you really do His will in their life. Yaitu di mana engkau betul-betul menjadikan semua bangsa muridnya. Ini kelihatan Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang kita lakukan belum tentu kelihatan. Karena di Jakarta saya nggak ngomong di Melbourne nih. Tapi nggak di Jakarta Timur, nggak di Jakarta Utara. Banyak banget pemain musik bayaran. Suruh doa juga nggak mau Bapak Ibu semuanya kan gitu. Dia cuma dibayar, dia datang. Nah banyak mungkin orang nggak dibayar dengan uang, tapi mungkin juga orang cuman mau dapat punya nama, mau dapat punya jabatan, kelihatan hebat depan orang lain Bapak Ibu semuanya. That is not God will in your life. Jadi ini penting banget buat setiap daripada kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Betul enggak kita ini berjalan di dalam will-nya Dia. Sehingga kita memang bisa ngomong, enggak perlu lagi kita minta maaf, pengampunan dosa. Karena apa? Memang udah enggak ingat lagi. Udah enggak ada kesempatan lagi kita untuk melakukan dosa. Enggak ada lagi hati yang condong, jealousy, sirik, pelit. Waduh, yang sama dengan pemburit. Enggak ada lagi yang enggak dengar-dengaran firman Tuhan, yang enggak melakukan kehendak Tuhan. Believe me, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Jangan takut Rafael, rugi enggak apa-apa. Tapi percaya, Tuhan punya hitungan sendiri. Rugi di hadapan manusia ratusan dolar, tapi di hadapan Tuhan kamu akan untung ribuan dolar. Saya mau katakan, Dia punya kalkulasi sendiri. We are all who going through in this ministry been proved. He never fail. Tidak akan pernah gagal sampai anak cucumu. Tadi yang dibilang Bu Nike tadi, sampai turun-temurun tidak akan pernah gagal janjinya Tuhan. Jadi biarlah setiap daripada kita nih, jangan jadikan pelayanan kita, jangan jadikan apa yang kita lakukan, don't use whatever you do for the Lord as a sacrifices. That is Old Testament, that is law. Tapi biarlah, let we do His will. Betul-betul kita melakukan kehendak Dia. In every opportunity and will of our life, there is purpose of God. Karena kita diselamatkan untuk one purpose.
Jadi kita dikuduskan, orang yang diselamatkan itu dikuduskan. Karena kita ini pendosa dan berdosa dan kotor. Gak mungkin bisa masuk ke dalam Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa membuat satu covenant yang baru sehingga kita bisa masuk sampai ke ruangan Maha Kudus. Dan kita selamat tidak mati, Bapak Ibu semuanya, untuk satu rencana. Jangan sampai rencana itu tidak terjadi. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Ini aja yang menjadi satu pesan kita masuk di bulan Oktober. Betul gak setiap kita renungkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gerejanya Tuhan. Kita nih masuk dalam rencana. Tadi kata Ibu Serevina bahwa motivasi lain. Motivasi kita menggenapkan rencananya atau ada motivasi yang lain. It will be proven, akan dibuktikan dan akan terbukti bagi setiap daripada kita. Biarkan ini dapatkan, kita berjalan betul-betul, kita dapetin apa yang Tuhan mau. Kenapa dia mati menggantikan setiap daripada kita. Amin. Oke, kita berdoa, yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, thank you Lord Jesus, thank you. We seek your face. We seek your will. In your word, that is you. And great thing that enable us to do is love. Because you are love. We love you so much. We love you so much. That love enable us. Strengthening us. That love restoring us. That love is so powerful. Hallelujah, Lord Jesus. You love us so much. That love abiding in us. Hallelujah, Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you for your love that you did on the cross. We receive it now. Fulfill us so we can walk in your will. Hallelujah. We can walk in your will. We lift up our hand to receive the blessing from above. The love of the Father, the grace of the Son, and the communion with the Holy Spirit will be with you from now till Maranatha, the second coming of the Lord. All who believe and all who receive and walk in His will says Amen. Happy ministry and God bless you all.